Hai, nama saya Danu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu konsep teori dari aliran psikologi positif. Nama tokohnya adalah Saint J. Lopez. Tapi sebelum itu, intro dulu. Saint J. Lopez merupakan seorang psikolog dan peneliti asal Amerika yang berspesialis di bidang psikolog positif. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1970 di Kansas, Amerika Serikat. Beliau mendapatkan gelar Bachelor of Art di bidang psikologi dari University of Kansas pada tahun 1992. Kemudian beliau melanjutkan studi pendidikannya dan mendapatkan gelar master pada tahun 1995. Setelah itu beliau mendapatkan gelar PhD pada tahun 1998 dari University of Kansas juga. Saint J. Lopez bekerja sebagai ilmuwan senior untuk G-Lab dan sebagai direktur peneliti Institut Kekuatan Don Clifton dan merupakan anggota dari APA, American Psychological Association. Saint J. Lopez meninggal pada tahun 2016 pada bulan Juli pada usia 46 tahun. Kontribusi beliau dalam bidang psikolog positif terus menginspirasi para peneliti, pendidik, dan praktisi di seluruh dunia. Salah satu karya yang sangat-sangat fenomenal dan populer tertuang dalam buku beliau yang berjudul Making Hope Happen. Teori Saint J. Lopez pada intinya berfokus pada aspek dalam kehidupan kita seperti hubungan, pengalaman, dan pencapaian. Lopez percaya dengan mengembangkan kekuatan kita dan berfokus pada emosi positif akan meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan. Lopez menyatakan bahwa pentingnya harapan, optimisme, dan ketahanan untuk mengatasi kesulitan untuk mencapai tujuan. Lopez mendefinisikan harapan sebagai proses kognitif yang melibatkan penetapan tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mempertahankan motivasi untuk mengejarnya. Selain itu, harapan bukan hanya emosi, tapi sebuah alat hidup yang penting, merupakan indikator utama keberhasilan dalam berbagai macam hubungan, seperti percintaan, karir, sekolah, bahkan bisnis. Menurut Lopez, ada 3 komponen harapan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tujuan, dan yang kedua adalah jalur atau pathway, dan yang ketiga adalah hak pilih. Mari kita bahas satu yang dimaksud 3 komponen tersebut. Pertama, tujuan. Mengacu pada hasil yang ingin diraih atau ingin dicapai seorang individu. Jadi, dalam suatu harapan, pasti kita memiliki sebuah tujuan. Berharap seperti ini, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jalur atau pathway, strategi dan rencana yang dikembangkan individu untuk mencapai tujuan atau hasil dari harapan. Jadi tidak hanya keinginan untuk mencapai tujuan, tetapi strategi dan cara untuk mencapainya juga harus kita pikirkan. Selanjutnya adalah hak pilih. Keyakinan individu memilih kemampuan untuk mengambil tindakan dan membuat kemajuan menuju tujuan dari harapan. Pada intinya, saat kita sudah memikirkan jalan untuk mencapai tujuan, maka kita harus memilih jalan mana yang kita lampaui untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Menurut Saint J. Lopez, harapan dapat dikembangkan dan diperkuat melalui berbagai cara.
Salah satunya dengan latihan penetapan tujuan. Saat kita memiliki sebuah harapan, hendaknya kita menetapkan tujuannya dulu. Tujuannya harus seperti apa? Idealnya ini tercapai seperti apa? Kemudian yang kedua adalah terapi perilaku kognitif. Jadi selain tujuan, kita harus selaras dengan pemikiran, yaitu memikirkan jalan-jalan yang harus kita tempuh untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, kita harus memikirkan berbagai planning untuk sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah self-talk positif, di mana kita harus menjudgment diri kita sendiri untuk berpikir positif agar kita mampu untuk melewati jalannya, sehingga kita dapat mencapai tujuan dengan sesuai harapan yang kita inginkan. Dengan mengembangkan pola pikir positif yang penuh harap, individu dapat mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan mereka bahkan dalam keadaan yang tertekan. Jadi Sanjay Lopez ini menekankan bahwa harapan ini mampu membawa kita melewati berbagai macam rintangan. Tentunya dengan 3 komponen tadi dan dengan 3 cara melatih harapan tadi. Bahkan menurut Lopez, harapan merupakan prediktor kesuksesan yang kuat. Pasalnya, individu yang cenderung memiliki tingkat harapan yang lebih tinggi daripada individu biasanya, itu mampu bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki rasa harapan yang tinggi, mereka akan cenderung susah untuk melewati masalah yang menimpanya. Kesimpulan dari teori Sanjay Lopez sebenarnya sederhana, yaitu menekankan pada pentingnya tujuan, ketahanan, dan self-efficacy dalam mencapai kesuksesan dan kesejahteraan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa penetapan tujuan dalam sebuah harapan adalah modal utama kita untuk mencapai harapan itu sendiri. Kemudian ketahanan, bagaimana kita mampu melewati tantangan dan rintangan yang ada di depannya. Kemudian pilihan jalan yang harus kita lewati untuk mencapai tujuan itu, yaitu self-efficacy. Namun dalam setiap konsep teori tentunya ada berbagai kelemahan. Tentunya tak luput dari teori yang digembungkan oleh Sanjay Lopez ini tentang harapan. Kekurangan pada teori ini yang pertama adalah terlalu bersifat subjektif, berdasarkan persepsi masing-masing individu. Jadi teori ini terlalu individualis atau tergantung persepsi individu masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi kita dengan orang lain. Terus yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor sosial, terlalu bersifat internal. Artinya teori ini terlalu menekankan aspek-aspek yang ada di dalam diri kita sendiri, dan lupa bahwa aspek dalam luar diri kita juga sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kognitifkan dalam diri kita sendiri. Terus yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor emosional. Lopez mungkin lupa bahwasanya setiap emosi manusia itu diturunkan dan tidak dapat dipelajari. Jadi emosi itu bergerak sesuai dengan keadaan dan tidak bisa diprediksi. Nah, teori ini tidak mengesampingkan tentang emosi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada banyak hal yang kurang dimengerti. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Saya tutup dan semoga ada insight yang teman-teman dapatkan dari apa yang saya jelaskan. Kita ketemu di next video. Dadah.